Ini juga tidak terlalu bau ini meskipun awalan bau ya. Assalamualaikum teman-teman. Bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada video kali ini kita mau sharing bagaimana cara anak kita lepas dari apa ini? Pampers. Ya, ini pampersnya Mas Mail. Ini SIM 44 ya. Nah, Mas Mail mau pakai pampers? Mau? No, atau mau? Mau pakai pampers, ini sudah pakai celana dalam ini. Nggak ada ini. Mau pakai pampers nggak? No, kenapa no? Pipis di mana? Kamar mandi. Kalau di mana? Kamar mandi ya. Sudah 2 tahun. Ini saya juga mau menghemat ya. Biar mama ini hemat. Nah, ini isinya berapa ini pampers? Isinya 44. Ini harganya sekitar 120-an kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar 120-an atau 14-an gitu. Nah, itu hanya berlaku 10 harian. Karena sehari itu biasanya itu 4 sampai 5 pampers. Kalau dia pupnya 1 atau 2 kali itu lebih banyak gitu. Kalau pup 1 kali itu bisa 4. Sekarang dia sudah pup di kamar mandi. Pup di mana? Kalau pup di mana? Di di mana? Di kloset. Jadi kalau pup di kloset, kalau pipis di mana? Kamar mandi. Nggak usah marah-marah. Ya, ini dari bulan Maret ya, sudah nggak pakai pampers, jadi sudah 3 bulan. Alhamdulillah. Dan malam ini alhamdulillahnya tidak ngompol. Nah, tapi ada kita ceritanya. Tadi malam Mas ngompol nggak? Tadi malam Mas pipis di mana? Ngompol nggak tadi malam? Tidak, Mas tidak ngompol. Untuk awalan, kalau siang hari biasanya anak saya itu pegang titit. Jadi kalau misalkan dia mau pipis, dia pegang begini. Nah, itu ciri-cirinya dia mau pipis. Terus dia mondar-mandir. Nah, bolak-balik begitu. Itu kalau siang hari. Nah, kalau malam hari ciri-cirinya itu gelisah dan banyak gerak. Mondar-mandir, bolak-balik gitu. Tangannya gerak, kakinya gerak begitu. Nah, itu kita harus kenali itu. Kalau malam hari kita harus kenali jam-jam pipis anak kita. Biasanya jam 10, kalau dulu awalnya biasanya jam 10. Sekarang mundur lagi sekitar jam 12-an. Sekarang mundur lagi sampai jam setengah 2-an ini kalau anak saya. Nah, kita harus standby di situ, standby untuk siap-siap bawa anak kita ke kamar mandi. Sekarang tipsnya yang pertama itu kita harus siap capek. Ya, kenapa? Karena kita harus ajak anak kita ke kamar mandi. Kita harus siap capek bolak-balik kamar mandi. Dan itu kalau misalkan alhamdulillah bisa ke bawah. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita harus rajin ngepel karena najis ya. Konsisten ya. Nah, kita harus ajarkan anak kita untuk pipis di kamar mandi, dan itu terus menerus kita ajarkan. Mas, kalau pipis di mana? Kamar mandi. Lagi pipis di mana? Kamar mandi gitu. Kita ajarkan. Ajari pipis di kamar mandi. Nah, kita bagaimana cara pipisnya? Pertama sih anak saya untuk sementara ini masih berdiri ya, kadang duduk gitu. Yang jelas sudah pipis di kamar mandi. Untuk yang keempat, awalan itu kita jadwalkan pipis. Nah, jadi misalkan 2 jam sekali atau jam-jam tertentu, misalkan jam 8, nanti lagi jam setengah 11, nanti lagi sebelum tidur siang setengah 1 gitu. Kita harus tahu jadwal, kita jadwalkan untuk pipis gitu. Terakhir itu adalah berikan pelukan. Jadi ketika setelah pakai celana dengan saya peluk anak saya gitu. Nah, saya peluk, terus saya bilang, anak pintar, bagus pipis di kamar mandi gitu. Sambil bilang, Mas sudah pintar pipis di kamar mandi gitu. Nah,
Oh ya teman-teman, di sini saya kasih catatan ketika anak tidur ya. Jadi kalau saya itu beli kasur Palembang. Ini kasur Palembang, ini harganya 140, ini yang ukuran 160. Nah, kasur ini saya gunakan ketika tidur ya. Jadi spring bednya di bawah, kemudian saya alasi dengan perlak, kemudian saya simpan kasur Palembang di atasnya. Nah, jadi kalau misalkan malam, kalau dia tidak sempat dibawa ke kamar mandi, nah, otomatis kan dia ngompol tuh. Kalau misalkan dia ngompol ya kita tinggal jemur kasur Palembangnya. Nanti kalau sudah bisa dan terlatih, kita tinggal buang deh kasurnya gitu. Kita bisa manfaatkan untuk yang lain gitu. Ini juga tidak terlalu bau ini, meskipun awalan bau ya. Nah terus jadi sebelum tidur saya wajibkan untuk pipis dan sambil sikat gigi biasanya gitu. Jadi jam 8 begitu, setengah 9 tuh sudah saya siap-siap untuk pipis dan sikat gigi. Terus yang terakhir ini sangat menentukan ini, yang terakhir itu perhatikan makan dan minum sebelum tidur. Nah, ini beberapa kali pengalaman saya untuk makanan semangka itu bisa membuat anak itu tidak bisa mengontrol dirinya, kalau untuk anak saya ya. Jadi pernah itu suatu malam dia makan semangka banyak sekali, semangka, melon, sampai akhirnya dia hanya pasrah mengeluarkan pipisnya di atas kasur gitu. Terus untuk minuman jangan berikan es ya. Kalau untuk mau tidur tuh kayak macam es krim gitu, susu yang dingin gitu hindari. Ya, demikian teman-teman dari video dari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Bye bye.